perusahaan yang ada di Indonesia ini dicabut timnya, termasuk ini sudah ada PAI nih Pak, ada PAI nih Pak, termasuk Sluma. Nah dari Sluma ini ada 19, termasuk yang saat ini berbicarakan. Ya, ini tulisnya dengan lagi tidak ada peraturan yang dilanggar dan siap dalam tanda kutip untuk beroperasi. Itu sudah clear and clean-nya ada di MODI. Di MODI itu jelas semua siapa yang punya SK Bupati nomor 467 tahun 2010 lengkap ada di situ, RKAB-nya ada di situ, presidennya ada di situ lengkap. Ini sangat sensitif, salah satu ilegal ini. Nah, ini yang kita khawatirkan sudah diganggukan. Bahkan pertama ini diambil alih oleh pusat, kalau nggak salah satu di antaranya untuk masalah pertamanan. Oleh karena itu, kita akan nanti visi-misi kepada pemerintah yang baru kita. Itu yang kita sampaikan pada saat ini. Izin-izin yang sudah dilengkapi, izin ditugaskan untuk menggantikan beliau karena mereka di perkara COVID. Baiklah, kami sampaikan langsung saja untuk perizinan. Kami sampaikan waktu pertemuan pertama dan kedua, saya katakan kami belum punya berkas. Berkas itu belum ada dengan kami Pak, sama sekali. Nah kemarin ada surat dari Kementerian SDM yang kami terima, yaitu nomor 1343 tahun 2016, tanggal 5 Oktober 2016, diterima oleh Pak Sekda kemarin dan diposisikan dengan perizinan tanggal 23. Perihalnya ini ada 298 perusahaan yang ada di Indonesia ini dicabut timnya, termasuk ini sudah ada PAI nih Pak, ada PAI nih Pak, termasuk Sluma. Nah dari Sluma ini ada 19, termasuk yang saat ini berbicarakan. Ya, ini tulisnya dengan. Namun ini itu tadi kalau di terus ke perizinan ada jalan keluarnya. Kami sudah ditulis. Waktu sebelumnya dia tidak mampu, dia tidak bisa lagi. Hanya saja. Tapi kan tidak disinggung bahwa tidak masuk secara dan yang lain. Nah, sepanjang itu menggunakan bisa. Hanya saja itu benar. Kalau yang lagi ini itu sah. Karena itu sudah sebelum Indonesia 19 yang sebelum Indonesia ini sebenarnya ada yang kami. Jadi tadi kemarin itu sebenarnya kami belum bisa nyari kami yang belum kami. Tapi kalau kami bisa minta, saya dapat kami. Karena ini apa ini? Tapi yang lupa kita ada. Masih. ya kalau ada karena saya tidak ada. Bahkan dia tidak ada ini lebih pahit lagi dari ujungnya. Lebih pahit pangkal pada manis itu. Ya, baik. Mungkin perlu dipelajari dari 298 perusahaan yang tadi itu di judulnya itu apa memang ada kategori, artinya sudah memang blacklist masih setengah aktif. Ini kan ada kategori perlu dipelajari lagi, itu perlu disampaikan. Yang kedua berkas titipannya yang sampaikan ke Pemda itu sudah diberikan kepada perizinan. Ya, Pak Mulya bisa Pak. Sudah begitu. Jadi untuk perizinan terjadi apa-apa yang sudah yang masih bisa dilakukan atau yang tidak. Kemudian yang disampaikan tadi masalah kalau itu sini biasanya sudah apa? Ini ya, putusan pengadilan, ya, revisi ya. Apakah itu memang putusan pengadilan atau dari kementerian? Ini belum jelas. Baiklah, tapi kita hargai ini dari pendapat dari Pak Perizinan. Nanti kita tahu dulu semua. Mungkin dari LH, silakan. Silakan. Sampai Pak bekas, itu tadi sekali lagi saya mohon maaf. Dimaafkan. Tadi saya telepon oleh Pak Mulyadi, Pak Mulyadi ditelepon oleh Pak Wahab bahwa hari ini rapat kami hadirkan Kabid Penanganan Darurat. Dan di sana juga ada Pak Sekretaris, yaitu
saya tanya dulu ke Pak Babu. Ini saya berkas. Nah berkas ini sama itu atau belum belum dengan Pak Kadis. Berarti sudah masuk di perizinan. Saya tidak tahu. Oh tidak tahu. Ini Bapak itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati, Bapak masyarakat yang saya hormati. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa dalam masalah izin public RECO ini, jadi saya bacakan pada tanggal 18 November 2021 itu jika kami membuat surat kepada BPK Lampung dan langsung saya tugaskan oleh Pak Wagub bersama BKSDA menemui tim tersebut. Ini masalah yang sangkut masalah pada alam. Sampai di sana pada tanggal 24 tim itu langsung terjun. Saya temani, memang saya tidak menghubungi masyarakat di sana, langsung di lapangan masyarakat alam yang dinyatakan. Dari hasil tim itu, apa yang sampaikan waktu kemarin, memang dari 160 laporan lebih kurang hektar yang terdapat di UP itu terdapat CA Pamekasan. Ini suratnya dari kita asli, bukan berita dan bukan lepas. Jadi penambahan yang maksud CA buat Pamekasan. Jadi sisanya itulah yang bisa dikatakan tambah oleh kalau menjadinya sudah terpenuhi. Masalah-masalah apa yang terkait dengan perjalanan tadi, kalau kami boleh pendapat sesuai dengan aturan yang ada, PUP itu kemarin terbitnya pada tahun 2010. Jadi sesuai dengan aturan dari PP Bapak Buka, jadi mereka itu nanti kalau mau dibuka izinnya mereka harus melakukan dokumen lingkungan juga. Jadi dari berbagai nama harus total itu dari kami LH. Jika seandainya nanti mereka diizinkan untuk semua syarat yang diperlukan, tunggu dulu izin PLPL itu diperbarui. Itu dari LH. Soalnya berproyek menghubungi lembaga BPK yang sudah dilaksanakan dan ada hasil yang hasilnya tertulis. Nah ini hasil tertulis ini bukanlah semuanya sudah selesai urusan. Ini baru menunjukkan dari 168 itu ada 4,8 yang terkena CH. Nah, oleh karena itu, kalaupun itu nanti diteruskan, dan yang CH ini harus untuk dikeluarkan. Nah, terus maksudnya di sisi lain, terus siapa lagi yang berkomentar? Kecuali kalau ada bangunan itu memungkinkan untuk diterbitkan hak guna bangunan. Tapi kalau untuk sepanjang kawasan itu, kalau itu merupakan daerah eksploitasi, biasanya tidak ada izin untuk mengurus sertifikat atas tanahnya seperti itu. Karena fungsi dari sertifikat adalah untuk menjaga kesuburan tanah, dan misalnya tidak mengurangi atau mengeksploitasi gitu. Cuma kalau misalkan di dalam luasan itu ada tempat bangunan atau apalah usaha dan seperti itu bisa dimungkinkan untuk diusahakan atau diterbitkan guna bangunannya, Pak. Tapi kami sendiri belum tahu, dalam arti pertama emang tidak ada izin karena ini usaha pertambangan, maksudnya untuk izin lokasi atau belum ada di terdaftar di BDN Sulma. Yang kedua kami juga belum tahu, Pak, arealnya itu luasan dari titik koordinat mana sampai mana. Kalau misalnya emang ada data yang bisa kami konfirmasi, mungkin minta datanya, Pak. Ini sebentar itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini dulu, Pak. Kita pelajari dulu. Oh baik. Kalau misalnya ada data bisa disampaikan ke BDN Sulma, biar nanti kita uraikan sama rekan pendaftaran kita, Pak. Kalau misalnya memang ya syukur-syukur tidak kena, cuma kita nggak tahu titik koordinat yang pasti 109 168 itu
mencakup radius mana atau area mana? Kalau ada datanya bisa kami minta Pak. Belum. Asisten dari sisi pandangan hukum. Asisten 3, asisten 2, kepala dinas. Kalau kita lihat dari kedudukan koordinat ini berarti sudah tidak ada masalah. Artinya nanti akan ada perubahan. Kalaupun tidak mau kita masukkan rekap terkait dengan izin usaha pertama ini. Kemudian yang penting juga terkait dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perizinan. Ini Pak Mawar, perizinan ini tolong dikaji ulang karena kalau perizinannya masih berlaku seperti IOP ini kalau salah itu 25 tahun. Izin usaha pertambangan ini 25 tahun. 30 tahun. 30 tahun kalau itu ada di situ. Berarti 2000 masih 10 tahun lagi. 10 tahun lagi hak dan kewenangan daripada PT ini dalam mengelola fasilitasi. Selama ini tidak dilaksanakan mungkin ada penyebab tertentu. Ini biasanya bukan tidak mesti di blacklist Pak Mawan, bukan di blacklist biasanya. Karena hak IOP ini masih berlaku, masih panjang. Kecuali ketika izin usaha sudah habis dan tidak memperpanjang sesuai dengan ketentuan, maka dia tidak bisa lagi mengajukan perpanjangan. Ya, makanya pada kesempatan ini, kalau lokasinya sudah jelas dan tidak masuk cagar alam, kemudian titik koordinatnya sudah jelas, Pak Bobo ini izin usahanya bisa diperbaiki atau disempurnakan sepanjang terkait dengan yang harus dipenuhi oleh peraturan undangan seperti lingkungan hidup, dokumen UPL itu dokumen harus dibenahi karena memang ketentuan peraturan undangan lingkungan hidup harus seperti itu. Nah, dokumen lain kalau memang perlu diperbaiki, mohon diperbaiki, jangan sampai nanti perusahaan ini dirugikan karena dia masih punya izin, masih punya hak untuk mengelola lokasi tersebut sesuai dengan yang IOP diberikan pada awal pembelian. Nah, nanti diberitahukan kepada perusahaan kalau memang masih punya keinginan sebelum berakhir masa IOP diperbaiki, kita sama-sama perbaiki dan nanti kita pelajari bersama, menjaga bersama. Kalau memang sudah memenuhi ketentuan peraturan undangan, tidak salah yang diizinkan. Ini demi melindungi daripada hak daripada perusahaan. Kita harus komitmen melindungi hak perusahaan terkait dengan usaha yang ada di perusahaan. Kemudian nanti mungkin ada kaitan dengan kepala desa atau masyarakat itu. Kalau dia belum jelas tentang posisi lokasinya, kita sampaikan bahwa titik koordinat setelah dilakukan pengkajian dan pengajian BKCA, aku bahwa tidak masuk CDA. Artinya bisa dilaksanakan usaha tersebut, kemudian nanti kepada masyarakat diberikan pemahaman. Mohon nanti Pak PTPSP atau penanaman modal untuk mengkaji ulang dokumen itu. Kalau memang tidak termasuk dalam kategori blacklist karena peraturan undangan atau karena putusan pengadilan, itu bisa kita pelajari, diusahakan untuk akomodir keinginan perusahaan untuk melakukan lanjutan digital sepanjang batasnya sesuai dengan IOP yang dikeluarkan. Jadi pendapat semua harus melindungi hak mereka. Itu Pak Bobo. Ada ya? Di sini informasi kan maksudnya apalagi secara instansi pemerintah kami di Pasar Sulma sampai saat ini belum ada secara kedinasan pihak perusahaan datang ke kantor desa untuk menyampaikan maksud dan tujuan apa. Jadi yang pertama itu, yang kedua kemarin itu dengan adanya mulai istilahnya kondisi itu sehingga salah satu atau beberapa rekan kita dari perusahaan memang hadir ke rumah
juga IUP sama izin kelaikan itu terbitnya tahun 2010 semuanya. Jadi dalam hal ini juga kami selaku pemerintah desa dan menyampaikan kepada pihak perusahaan, kami selaku pemerintah desa dalam hal ini pemerintah untuk menyikapi hal ini, kami tetap mempelajari dulu masalah izin perizinan. Terus terang Pak Sandi saya kan, kalau masalah itu kan saya jelas jauh dari pengalaman, apalagi bidang teman ada pemerintahan yang bakal kami koordinasikan. Nanti ke camat, ke PRD, instansi sampai ke tingkat kabupaten mendiskusikan atau mempertanyakan masalah izin ini supaya itu kita tidak terbelit kita sendiri untuk mengurang izin. Jadi memang proses panjang. Namun di dalam hal ini seperti yang dibawakan tadi, setelah kami telusuri ada rekan juga bahwasannya itu ada keputusan menteri juga mengenai perusahaan PT Pamendator ini. Jadi di sini yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi memang untuk faktanya pada tahun 2018 PT perusahaan PT Pamendator pernah dicabut oleh pihak kementerian. Itu sekarang sedang itulah datang. Tapi proses ini kan masih perlu waspada dan hati-hati dengan adanya kata mencabut dan izin ini. Nah selanjutnya, memang kami sampaikan Pak, kalau masalah perusahaan PT, terus pasir besi, kami di pasar rumah traumatisnya tinggi Pak. Sebab pernah kejadian di tahun 2009, 2010, 2011 permasalahan dengan PT Pamendator dengan Pamiaka Direkta. Jadi di kejauhan itu di pasar rumah itu dampak sosial tinggi di tingkat masyarakat. Jadi kami itu pernah nido sepanggilan, nido selamian, nido selajar, bahkan nido sekumpulan. Perusahaan masuk mau kita tidak setuju itu. Nah itu yang perlu kami sampaikan dan perlu kita sama-sama mengetahui di dalam ruangan ini. Itu kita ingat 2018, 2011, 2008, 2009, sampai 2011. Bahkan akibat perusahaan ada 7 warga kami yang diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum. Jadi oleh sebab itu kami sampaikan kepada pihak perusahaan kemarin. Ini Bapak Husni ya, kita lebih baik sosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Sebab saya sampaikan, desa pasar rumah dan wilayah itu bukan milik kepala desa. Itu adalah milik warga masyarakat pasar rumah. Jadi kita sosialisasikan, sampaikan tujuannya apa, visi dan misinya apa. Itu telah disampaikan. Namun apabila izin perizinan itu sudah menurut instansi terkait dalam ini pihak hukum, pihak lingkungan, ini memang tidak melanggar lagi aturan, maka sosialisasikan kepada masyarakat. Jadi harapan kami kepada itu sampaikan. Dan harapan kami sebelum izin perizinan ini jelas dan memang dinyatakan lengkap, perusahaan tidak perlu untuk melaksanakan aktivitas di wilayah itu untuk memanage tensi masyarakat di pasar rumah. Namun maaf, saya bilang ini ada Bapak Husni, ada Pak Pesnan, telah melaksanakan aktivitas sedangkan izin berkas itu belum satu pun diberikan kepada kami. Namun bukan kepada kami saja Pak, sampai ke tingkat kabupaten itu belum dilaksanakan. Jadi permasalahannya Pak, kemarin warga masyarakat rumah melihat aktivitas di wilayah perusahaan tambang pasir besi. Banyak warga yang hadir datang ke rumah aku mempertanyakan perusahaan apa ini Pak. Jadi terus terang aku tidak bisa menjawab karena kami belum mendapatkan bukti identik perusahaan apa. Jadi harapan kami, kalau aku selaku pemerintah desa, aku sampaikan selaku pemerintah desa dengan program ini adalah untuk pendapat aset kabupaten, saya tidak menyatakan menolak dan tidak pernah menyatakan menerima secara pemerintahan. Namun perlu kami sampaikan dan kita ketahui
bahwa potensi keributan di pasar rumah dengan perusahaan tambang apabila tidak diminit dari kini hari itu pasti akan terjadi kembali. Kami pernah belum terjadi Pak, anak beranak, bapak dengan anak itu ada yang sengaja. Itu bukannya akan terjadi, nyelok yang terjadi di 2011 itu terjadi. Pernah masyarakat pasar rumah dikepung oleh aparat di tahun 2011. Berapa kompi itu? Itu lokasi tambang yang sama? Sama Pak. Posisi yang sama dan perusahaan itu. Itu yang jadi harapan kami kepada pemerintah, kepada pihak perusahaan, kalau memang ini adalah memang membuat masyarakat ini bakal sejahtera, mari kita sama sosialisasikan kepada rakyat desa supaya kita tidak mengorbankan masyarakat ini sendiri. Itu harapan kami kepada pihak perusahaan, pihak pemerintah instansi terkait. Jangan sampai itu perusahaan adopsi. Kenapa sampai Bapak dengan Pak Husni tak sampaikan? Kalau memang ini nanti memang diterima oleh masyarakat, harapanku perusahaan ini tidak ada gangguan lagi sampai akhir masa ini. Istilahnya kalau masyarakat tenang, perusahaan nyaman. Jangan sampai kalau perusahaan itu pas sebulan 2 bulan datangi semua, dikit-dikit masyarakat kami secara hukum itu pun didenda lagi terulang. Dan yang kedua kali maaf, aku selaku pemerintah desa saat ini dengan ada perusahaan kami yang leto yang beroperasi di pasar rumah, aku nih dulu nggak lagi kejadian seperti perusahaan PT Agri Andara seperti saat ini. Kami yang punya wilayah 80% wilayah kami dikuasai oleh Habib. Kami masyarakat rumah itu tidak mendapatkan apa-apa. Tidak bekerja kuli, baik itu tidak bekerja hari itu berlalu kuli. Ini kita tahu Pak. Nah jadi masalahnya jangan sampai banyak. Ya harapan ini pada perusahaan kami raporin semuanya ini. Aku beda dia memang. Kirim motor-motor gitu aja. Maka kita tidak saling merugikan, tidak saling diingat. Dalam masalah kita sama dapat diuntungkan, masyarakat teruntung, pemerintah dapat untung, perusahaan dapat nyaman. Itu harapannya. Tapi setidaknya kita ceritakan bahwa kronologis itu memang kita faktanya di tahun 2011 akhir. Yang siap CA dan bukan CA. Jadi yang salah persepsi. Bukan setelah rapat ini ada persetujuan langsung go. Nah, bukan ini, bukan modal seperti otak tangan. Ini adalah salah satu tambang. Tambang ini yang seperti kita katakan tadi adalah ilegal. Yang ini tidak semudah itu. Nah, apalagi disampaikan tadi, perusahaan ini sempat dinyatakan tidak aktif lagi. Kalau kreatif belum tentu. Kita itu bukan semudah itu. Jadi sekarang ini perusahaan ini yang akan ditambah ini CA atau tidak sudah ada dari lembaga di Lampung menyatakan itu bukan CA. Dari 168 cuma 4,8. Berarti secara fisik bisa dibuat izin tambang. Itu yang perlu kita ketahui. Nah kemudian untuk izin yang lainnya perlu dikembali seperti dari LH mengatakan bahwa izin lingkungan itu sudah tidak berlaku lagi, perlu diperbarui lagi. Kemudian banyak izin lain lagi. Jadi nggak usah saya mengatakan perusahaan itu nanti dulu. Baru setelah itu baru sosialisasi. Itu kita diminta melakukan bahwa pada situ. Apakah ini nanti dari lembaga dalam kemajuan mengatakan dari beberapa undang. Nah baru ada tahapan-tahapannya. Mohon maaf Pak, tadi meskipun Pak Usman ini sedang di jalan yang pakai baju kacakan baju tadi, itu hubungan panggil ya sangat terima kasih banyak. Pertama Pak, masalah perusahaan tambang pasir bus ini, aku masih jadi kades tahun 2005. 2005 memang. Pak BPD waktu itu jadi kades. Jadi kades. 2005. Jadi memang dalam arti waktu itu kan ada pihak perusahaan itu datang ke rumahku, itu bahasa dusun Pak. Ya. Datang ke rumahku bahwa kantornya dia singgah ke Bapak Bupati, dia tidak beroperasi tambang distribusi di wilayah Pasar Rumah. Oleh aku jawab, Pak, aku belum pacak menjawab.
mungkin tunggu pagi lusa. Oleh aku langsung menghadap Pak Bupati pagi itu dengan Pak Nurman. Jadi kataku, Pak, semali ada tamu yang di Jakarta, dia nak buka tambang pasir bersih. Bagaimana Pak Bupati? Woi, lu dia singgah gitu. Ijoblah, izin Pak. Waktu itu kan. Nah, oleh itu, ke Batak Balai Dusun, ku panggil perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat saat itu. Jadi dibuatlah berita acara bahwa mendukung sepenuh masyarakat, khususnya ketua-ketua adat di situ, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda itu cerdas pandai menyatakan sikap bahwa mendukung perusahaan yang ada di situ. Dan maka kata tokoh-tokoh di situ, air, udara, termasuk galian bahan di dalam itu untuk rakyat, untuk masyarakat. Jadi galilah, bukan yang kira-kira tidak merugikan masyarakat. Jadi sehingga tahun 2005 itu mulai mendata tentang masalah inventarisasi ganti rugi. Operasi tahun 2008 sampai 2009 itulah pengapalan. Alhamdulillah masyarakat nyaman dan itu ada ribut. Jadi ini juga ada ribut. Ini 20 kamu ribut CA, ini 20 kamu ribut Diwan. Sehingga dalam 2008-2009 itu singgul ada pengapalan sekali di lahan yang sangat ini. Nah, stok file itu ada dua. Dulu di lahan di ujung Cuming di dekat PPI ini, terus yang ada yang saat ini, yaitu stok file. Alhamdulillah sampai pengapalan pertama itu tidak ada masalah, itu kan? Dikit pun tidak ada ribut. Masyarakat mendukung dan dapat kerja. Jadi seperti itu. Yang saat ini aku sangat prihatin khususnya masyarakat. Mohon maaf dalam arti kan aku sebagai ketua BPD juga di situ. Yang sangat prihatin itu dengan masalah sektor perekonomian masyarakat, bukan mengambang ini Pak. Itu sebagai gambaran. Aku berapa kali menyampaikan kepada pihak perusahaan khususnya tambang pasir bersih ini yang bikin itu pemimpinnya ini di Rusi, Bu, tolong seluruh perizinan itu dilengkapi sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu kan? Kalau toh memang itu semuanya sudah selesai, saya kira pemerintah daerah sangat mendukung itu dan kami juga mendukung. Tapi kalau memang belum lengkap, saya juga tidak bisa cerita. Itu yang mengenai masalah itu. Alhamdulillah kini sedang berjalan apapun yang diusahakan oleh pihak perusahaan tersebut. Jadi pada dasarnya Pak, sebagai pertimbangan Bapak Kabupaten Seluma, khususnya Desa Seluma, bahwa masyarakat kami adalah penghidupan nelayan yang berdomisili di Pasar Seluma itu di tengah laut, nelayan ikan dengan nelayan emis. Kalau kami BPD, pemerintah desa, termasuk Dirjen Pesantren Negeri Dalas, pegawai negeri, kami tiap bulan dapat gaji. Tapi yang masyarakat nanggung ini dapat dedian. Jadi ini yang sangat perlu kami pikirkan. Jadi untuk dia kekayaan alam yang ada di Seluma kalau ini digali untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi cuma itu kita kepada instansi terkait dukunglah perusahaan itu yang kira-kira misal syaratnya belum lengkap. Lengkapilah misal terkait dengan hal kait dengan OKL, OPL, termasuk pada pertanahan, minta tolong Bapak lengkapnya perizinan itu, mampu ajukan nambang. Bak masyarakat itu pada umumnya sangat setuju dengan itu. Nah kalau misalnya ada yang suka mengukilnya itu biasa, lumrah dalam kehidupan. Nah, cuma itu kukira cuma lebih kurang mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status lokasi. Kalau soal itu nanti izin itu sudah tanggung jawab kepada perusahaan untuk melengkapi. Dan kalau perusahaan itu sudah lengkap, tentu kita minta dampak positif dari perusahaan. Itu yang kita inginkan. Tidak mungkin kita membiarkan pekerja di tambang itu 20% dari luar. Kalau bisa 90%, ya seperti oleh Pak BPD mengharapkan, dengan adanya perusahaan yang masuk ke sana ada perbaikan ekonomi masyarakat sekitar itu. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi kita sepakat dulu pada hari ini kita minta perusahaan itu melengkapi seluruh persyaratan. Satu poin yang sudah jelas, yaitu itu sudah tidak termasuk CA dan hanya 4,8 hektar yang masuk CA dari 168 CA. Mungkin ada pejabat eselon 3, eselon 4 dari pemerintah daerah Kabupaten Seluma. Semuanya yang hadir saya hormati, kepala desa,
kehadiran perusahaan. Saya mewakili dari perusahaan PT Pameng Lepto yang akan bergerak melakukan proses penambangan di Pasar Sluma dan Pasar Ngalam. Secara peta itu sebenarnya tidak sepenuhnya masuk ke Pasar Sluma. Itu masuk sebagian Sluma Barat, sebagian di Pasar Ngalam. Yang ingin saya clearkan dulu. Itu Pasar Sluma. Nah, yang pertama saya ingin menanggapi yang dari Pak Camat tadi. Memang kita belum melakukan sosialisasi apapun terkait dengan izin dan rencana penambangan, karena ini sesuai dengan perintah Pak Bupati dan Wakil Bupati pada saat itu. Nanti setelah izin diberikan kepada pemerintah daerah, izin kami sampaikan, maka pemerintah daerah terlebih dahulu akan mengadakan rapat internal ini hari ini. Nah, setelah itu maka akan ada tindak lanjut. Kami menunggu perintah itu. Mohon maaf Pak Camat. Tetapi waktu itu atas permintaan Kepala Desa Pasar Sluma, kami sudah bersilaturahmi dan sudah memberikan izin lengkap ke Kepala Desa Pasar Sluma. Tetapi tidak di Balai Desa. Karena hari sudah sore, beliau ada di rumah, kami datang ke rumah. Saya rasa Kepala Desa itu statusnya bisa 1 kali 24 jam. Yang penting kedudukannya itu Kepala Desa. Itu sudah kita sampaikan izin lengkap, dokumentasinya lengkap, kemudian tanda terimanya juga lengkap itu, Pak Wabu. Itu sudah kita sampaikan izin lengkapnya. Nah, kemudian yang ingin kami sampaikan, menindaklanjuti juga ini, waktu itu ada informasi bahwa lahan yang akan ditambang atau yang dimiliki oleh PT Pameng Lepto Bakti Abadi ini masuk ke kawasan Cagar Alam. Kemudian atas dasar itu kita koordinasi ke pemerintah daerah, BKSDA, kemudian ke BPKH Lampung. Beberapa waktu yang lalu nih Pak Wabu, BPKH Lampung sudah turun ke lokasi tambang kami. Kemudian mereka sudah melakukan pengukuran langsung ke lokasi, pencocokan peta indikatif yang mereka miliki ke lokasi. Ternyata tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wagub, dari 168 hektar hanya 4,8 hektar yang masuk, dan itu pun sekali lagi kami sampaikan itu masih jauh dari lokasi tambang hari ini. Lokasi Cagar Alam Pasar Sluma itu sekitar kurang lebih 1 kilo dari lokasi tambang hari ini yang sudah dibebaskan seluas 10 hektar. Yang kedua, untuk Cagar Alam Pasar Ngalam Register 112 itu juga masih sangat jauh, sejauh 5 km dari lokasi tambang hari ini. Nah, kemudian atas dasar tersebut ada peta, ini Pak Wagub sudah disampaikan juga dengan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian ada juga surat yang menyatakan bahwa lokasi tambang hari ini sekali lagi tidak masuk cagar alam dan itu merupakan area penggunaan lain. Dalam tanda kutip, kita tidak menambang pada lahan cagar alam. Itu kita clearkan. Artinya jarak lokasi kita hari ini dengan CA Pasar Ngalam 5 kilo ke Pasar Sluma itu 1 kilo. Jadi masih sangat jauh. Dan kita sudah sepakat di perusahaan itu tidak akan menggarap cagar alam, bahkan kita akan membuat boundary atau batas 300 sampai 500 meter ke cagar alam tidak akan kita garap. Itu konsekuensi dari berdekatan dengan cagar alam, dan sekali lagi itu sudah menjadi kesepakatan dan keputusan di dalam perusahaan. 1 kilo masih tersisa, 5 kilo masih tersisa, dan sekali lagi 300 sampai 500 meter mendekati cagar alam itu sekali lagi tidak akan kita garap. Nah, kemudian berkaitan dengan izin Pak Wagub itu dapat dilihat secara langsung. Sekarang sudah terang benderang perizinan itu ada di websitenya Kementerian SDM. Itu ada sistem MODI namanya, Mineral One Data Indonesia. Di sana menyatakan bahwa ada ribuan daftar perusahaan yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah PT Pameng Lepto yang berlokasi di Pasar Sluma. Nah, kawan-kawan bisa langsung mengakses di MODI. Itu ada, Pak Wagub, di MODI silakan langsung dibuka, klik Pameng Lepto, semuanya muncul. Siapa yang punya perizinannya seperti apa. Kemudian di Kementerian SDM juga sudah menyatakan perusahaan ini clear and clean.
Artinya sekali lagi tidak ada peraturan yang dilanggar dan siap dalam tanda kutip untuk beroperasi. Itu sudah clear and clean-nya ada di MODI itu. Di MODI itu jelas semua siapa yang punya SK Bupati nomor 467 tahun 2010 lengkap ada di situ, RKAB-nya ada di situ, presidennya ada di situ lengkap. Tetapi memang kemarin kita koordinasi dengan lingkungan hidup ini Pak Wagub, disampaikan ada PP tahun 2011 nomor 22 itu ya mensyaratkan apabila 3 tahun ya studi lingkungannya itu tidak digunakan dalam tanda kutip 3 tahun tidak melakukan proses penambangan maka diperbarui. Kita terus koordinasi itu. Kemarin kita koordinasi dengan LH Sluma, kita sudah koordinasi dengan LH Provinsi, bahkan kemarin kita langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk menanyakan bagaimana berkaitan dengan studi lingkungan. Mereka menyampaikan apabila membuat baru itu di kementerian, kemudian apabila itu perpanjang atau memperbarui sesuai perintah undang-undang itu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Nah, kita terus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, tapi yang pasti di studi lingkungannya nanti akan kita keluarkan 4,8 ini dari izin kita. Ya, dan akan kita tambah lagi 300 meter dari itu akan kita keluarkan juga agar sekali lagi kita tidak bersentuhan dengan cara alam. Karena sekali lagi kita bergerak di perusahaan ini kita akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cagar alam kita tahu, jangankan digarap, masuk saja tidak boleh pidana, tetapi itu hanya tertulis di atas kertas. Kalau kita mau jujur cagar alam, saya rasa hanya berapa persen yang masih gitu loh. Tapi kita nggak usah yang itu. Bahkan Penangguh Baru itu satu desa itu masuk cagar alam. Nah, tetapi berkaitan dengan itu kita patuh bahwa apapun ketentuan peraturan perundang-undangan, apapun syarat yang diberikan kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan kita turuti. Itu berkaitan dengan cagar alam dan perizinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ini serius melakukan pertambangan, jadi rapat ini tadi kita menyatakan bahwa ada hasil bukti otentik dari Balai PPK Lampung bahwa yang diusulkan oleh PT penambang ini itu tidak termasuk di dalam cagar alam. Ada dari 168 hektar yang dibuat dan dimohon oleh penambang cuma 4,8 hektar yang termasuk Cina. Artinya masih layak untuk dijadikan tambang pasir. Nah, namun untuk mereka menindaklanjuti untuk operasional tambang ada banyak syarat-syarat lagi yang harus mereka penuhi tentang lingkungan hidupnya, UPL-nya itu mereka harus penuhi, belum izin lainnya. Nah, itu harus penuhi. Ini masih agak panjang alurnya, tidak semudah memberikan lapangan tangan tadi. Dan memang kita mengajak orang investasi di sini, tapi perizinan tetap harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berarti masyarakat